Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan napakilas perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui atau tujuan saya ke sini tuh tentunya bukan hanya di Sungai Nil saja, teman-teman, yang terdapat jejak sejarah Nabi Musa alaihi salam, akan tetapi ada di beberapa daerah yang lainnya. Yang pertama ada di Sungai Nil, yang kedua ada di Bukit Tursina, bukit atau gunung yang dahulu di sana tempat Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dan berkalam dengan Allah secara langsung. Makanya Nabi Musa alaihissalam mendapat gelar Kalimullah, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tuh kan, dan lama ketika ja'a, telah datang Musa, Nabi Musa alaihissalam, limiqatina, pada waktu yang telah kami tentukan untuk bermunajat. Dan kallamahu, berbicara langsung atau berkalam langsung dengannya. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, Nabi Musa di Bukit Tursina itu, di Gunung Tursina itu, bukan hanya berkalam saja, akan tetapi saking senangnya, saking antusiasnya, Nabi Musa sempat meminta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilanjutkan. Kita lanjutkan ayatnya. Qala, ini permintaan Nabi Musa ya. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi arini, Rabbi, Tuhanku, ya Allah, arini, tampakkanlah dirimu, wujudkanlah diriku, tunjukkanlah dirimu. Angdur ilaika, aku ingin melihat kamu, gitu kan. Aku ingin melihat engkau ya Allah, gitu kan. Nah, lalu Allah menjawab, Qala, Allah berfirman, lan tarani, lan tidak akan pernah dapat, tarani, engkau melihatku wahai Musa, gitu kan. Pakar bahasa mengatakan lan itu dipakai untuk selamanya, nafi fil hadir wal mustaqbal, jadi semasa hari ini dan seterusnya. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya kita bukan tidak bisa melihat Allah, gitu kan. Kita bisa melihat Allah nanti di akhirat. Kalau kita masuk surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, terus apa hubungannya dengan lan di sini? Kan lan di sini artinya tidak akan pernah dapat melihat. Nah, Allah berbicara lan taroni kepada Nabi Musa alaihi salam itu ketika Nabi Musanya sedang ada di dunia. Allah berbicaranya atau berkalam dengan Nabi Musanya, berbicara langsungnya pada waktu Nabi Musa alaihissalam ada di Gunung Tursina, di Bukit Tursina, yang mana itu lagi ada di dunia seperti kita ini. Jadi berbeda dengan di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan Allah, gitu kan. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Dan Allah pun sempat mengabulkan keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu. Ada lanjutan ayatnya. Qala lan tarani, Allah berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak akan pernah dapat melihatku wahai Musa, walakin, nah ini jawaban Allah, sempat ingin mengabulkannya, walakin, akan tetapi undur, lihatlah wahai Musa, ilal jabali, ila ke al jabali, gunung tersebut, gitu kan, gunung yang ada di hadapan nih, gunung itu yang sangat kokoh kuat, gitu kan, ilal jabali fa inistaqarra makanahu, maka indika, kalau seandainya istaqarra, gunung tersebut tetap berada atau tenang, diam, tidak terjadi apa-apa, makanahu, di tempatnya jadi santai, tidak terjadi apa-apa, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, engkau akan melihat aku di sana. Kalau seandainya gunung tersebut santai-santai aja, tenang, tidak terjadi apa-apa di gunung tersebut. Nah, Allah sempat ingin mengabulkannya, tapi apa yang terjadi? Lihat kelanjutan ayatnya. Maka lama ketika tajalla rabbuhu, tajalla, Allah menunjukkan keagungannya, rabbuhu, Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Jadi maka lama ketika tajalla rabbuhu, tajalla, menunjukkan keagungannya. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lil jabal, pada bukit itu, ja'alahu, Allah menjadikan
bukit tersebut dakha, hancur teman-teman semuanya. Wa harra Musa wa dan harra, Nabi Musa tersungkur jatuh. Musa alaihi salam itu kan, wa harra Musa sa'iqa, Nabi Musa tersungkur jatuh sehingga sampai tidak sadarkan diri. Maka lama ketika Nabi Musa siuman kembali, gitu kan, telah sadar kembali. Nabi Musa berkata kepada Allah, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tubatu ilaika, aku bertobat kepada Engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang pertama beriman di kalangan. Ayat sebelumnya, jadi Allah tidak serta-merta langsung mengajak bertemu Nabi Musa alaihissalam, bukan bertemu, mengajak langsung berbicara. Tidak serta-merta. Di ayat sebelumnya, Allah melakukan, Nabi Musa dijanjikan oleh Allah gitu kan, untuk berpuasa dahulu. Setelah berpuasa full, baru di sana Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara langsung dengan Allah. Seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya, wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan wa'adna, kami janjikan Musa kepada Musa alaihi salam 30 lailah, 30 lailatan malam. Nah, itu teman-teman. Wa atmamnaha, dan atmamnaha, lalu kami menyempurnakannya lagi bi ashrin, dengan 10 malam. Maka tamma, sempurnalah miqatu rabbih, waktu yang ditentukan oleh Tuhannya, dengan Tuhannya, arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Musa ke waktu yang telah ditentukannya. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Dilanjutnya, di ayat selanjutnya, wa qala Musa li akhihi Harun. Jadi pas Nabi Musa udah genap nih 40 hari 40 malam, akhirnya Nabi Musa menitipkan kepada Nabi Harun, wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni. Dan qala, telah berkata Musa, Nabi Musa alaihi salam, li akhihi, untuk kepada saudaranya Harun, Nabi Harun alaihi salam, ukhlufni fi qaumi, ukhlufni, wahai Nabi Harun, wahai Harun, gantikanlah aku fi qaumi, dalam memimpin kaumku, wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin, dan asli, perbaikilah urusan mereka, gitu kan. Dan janganlah tattabi, engkau mengikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang fasad, durhaka, gitu kan, atau melakukan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, gitu kan, untuk yang kesekian kalinya. Nah teman-teman, saya sekarang sedang persiapan mau menapak tilas sejarah Nabi Musa, gitu kan. Jadi mungkin teman-teman semuanya di rumah bisa nonton sambil ngabuburit dan lain-lain, gitu kan. Ya, saya sekarang lagi persiapan untuk memuncak atau mendaki Gunung Tursina, di mana gunung tersebut adalah tempat Nabi Musa berdialog bersama Allah. Bahkan Nabi Musa sempat meminta ingin bertemu dengan Sang Khalik, Allah itu sendiri, gitu kan. Namun ya Allah bilang, kamu tidak akan pernah bisa melihat saya, gitu kan. Tapi cobalah tengok ke bukit yang ada di depan kamu. Kalau misalkan bukit itu tetap tidak hancur keadaannya, berarti saya ada di sana. Akan tetapi kalau misalkan bukit tersebut hancur, nah ya udah. Tapi akhirnya kan bukit tersebut hancur, gitu kan, yang ada di depan Nabi Musa itu sendiri. Dan Nabi Musa pingsan. Lalu di sana Nabi Musa bertobat kepada Allah, ya Allah, maha suci Engkau, gitu kan. Nah jadi sekarang saya lagi persiapan sebelum mendaki, ada itu semuanya lagi checkpoint. Nanti mungkin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan saya dalam mendaki di Gunung Sinai. Sekarang ini cuacanya sangat dingin teman-teman semuanya, -1 derajat, lihat. Nah teman-teman, sekarang sebelum proses pendakian dimulai, kita bakal melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan beres dan pendakian pun dimulai. Nah teman-teman, sebenarnya terdapat 2 cara untuk mencapai puncak Gunung Tursina itu, yaitu puncak di mana dahulu Nabi Musa alaihi salam diajak berkalam atau berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an, wa kallamahu rabbuhu al-ayah. Dan kallamahu, ia diajak berbicara langsung dengannya atau olehnya siapa? Rabbuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 2 cara.
Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan jasa sewa unta. Dikenakan biaya kurang lebih 450 sampai 500 pound Egypt. Kalau kita kurskan ke rupiah, mata uang kita sekitar 245.000 rupiah. Kurs yang berlaku pada saat saya sedang mendaki ini, dan berikut harga untanya pun ya. Namun tidak sampai titik puncaknya teman-teman, akan tetapi mendekati titik puncaknya. Nah, untuk cara yang kedua ini kita bisa menggunakan cara manual system, yaitu mendaki menggunakan kaki kita sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui, tujuan saya datang ke sini adalah untuk napak tilas perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Maka dari itu, saya bakal menggunakan cara yang Nabi Musa alaihi salam gunakan, yaitu manual system, mendaki menggunakan kaki kita sendiri. Tujuannya apa? Saya memilih cara yang kedua ini. Tujuannya agar saya bisa lebih meresapi napak tilas perjalanan Nabi Musa alaihi salamnya, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, napak tilas perjalanan Nabi Musa ini adalah impian saya sedari kecil dahulu, yang mana dahulu saya hanya bisa menonton di televisi dan membaca dari buku-buku yang saya baca. Dan alhamdulillahnya saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk napak tilas secara langsung perjalanan Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tursina ini. Ya teman-teman, hati saya sekarang lagi atau sedang dalam keadaan gembira dan senang. Bagaimana tidak teman-teman? Sekarang saya sedang mendaki gunung yang dahulu didaki juga oleh Nabi Musa alaihi salam untuk mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun, fiha ikhtilaf katsir anit tur. Banyak terdapat perbedaan tentang Tur Sinanya itu sendiri. Sebagian mengatakan Tur Sina itu bukanlah sebuah gunung, akan tetapi sebuah tempat yang diberkati. Kebanyakan bilang Tur Sina itu sebuah gunung. Iya, gunung. Tempat Nabi Musa alaihi salam diajak berdialog, berkalam, lalu menerima firman, dan sempat meminta ingin bertemunya itu ialah di sebuah gunung, Gunung Tursina. Ya, inilah Gunung Tursina yang sedang saya daki ini. Dan termasuk Gunung Tursinanya pun itu, letaknya pun terdapat perbedaan juga gitu kan. Ya, pastilah ikhtilaf itu, perbedaan itu kita dapati di sejarah apapun. Kebanyakan gitu. Namun apapun itu, entah mungkin di suatu hari atau di suatu masa ada tentang pembuktian sejarah Nabi Musa terbaru lagi, ya kita bakal jajaki ke sana intinya. Karena itu impian saya sedari kecil dahulu. Apapun itu, dimanapun lokasinya. Bismillah, atas izin Allah semuanya tentunya. Termasuk saya bisa menapak tilas secara langsung ke Gunung Tursina ini yang diyakini kebanyakan ulama, yaitu ini lokasinya di Mesir, Gunung Tursinanya. Terus dan ya ini pun atas izin Allah saya bisa berkesempatan langsung mendaki Gunung Tursinanya yang berlokasi di Mesir ini. Dan ini pun berbatasan dengan negara Israel. Sempat direbut oleh negara Israel, namun direbut kembali oleh negara Mesir. Teman-teman mungkin kurang lebih begitu. Kalau memang ada kekeliruan, boleh dikoreksi, karena seperti yang saya ingatkan, yang saya katakan di video sebelumnya, saya tidak ada niatan sedikit pun untuk mengajari atau menggurui teman-teman. Sharing aja teman-teman, just sharing. Mungkin untuk menghemat waktu, durasi, dan menghemat baterai HP saya juga, saya tidak bisa membikinkan full version pendakian Gunung Tursina ini sampai
capek teman-teman. Sampai bertemu di pos-pos berikutnya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pos pertama. Capek teman-teman. Friend, say hello to my Indonesian. Hello Indonesia, how are you? Indonesia, okay. How much this camel? For if I want to rent camel, how much? 450 pounds. 450 pounds. But if I can fly, this is zero, right? You feed our fly? Yeah. You said your friend can fly, right? Who fly? Your friend. My friend, he walks, not fly. But you said before, right? Yeah. Unfortunately, we cannot fly. Jadi teman-teman semuanya, kita bersanda gurau dulu dengan taksi-taksi. Oh, my friend, I'm so tired, my friend. Do you wanna go? Where are you from? Egypt. Are you from Egypt? I'm from Indonesia. Let's fight until the top mountain. How many minutes? You take rest. The last rest about 10 minutes. 10 minutes. Come on. 10 minutes. 10 minutes. You ready? 30 minutes. You I'm ready? ready. Yeah. Wanna go? Go. Let's fight. Oh, yeah. Okay. Okay. Let's fight, brother. Come on, brother. We have to fight until the top mountain. I think I will take a rest. Take a rest again. Take a rest first. I'm so tired because the top mountain near, right? Heart is So I think so fast. we need to take a rest first for 1 minute or 2 minutes. Or 2 minutes or 1 hour. We continue the journey. 10 minutes inshallah. Oke, teman-teman, saya capek. Oke, udah diajak lagi fight. Come on, friend. We are took so many rests. That is good for our health, right? Capek teman-teman asli. 750 Look. stairs. Oh. Level. Tuh, saya bersama teman. Say hello Hello. for my Indonesian fans. Your mobile is signal is good. No, that's good. My mobile Hello. signal. Hello is not from good. Egypt. Hello from Egypt. Yeah, Uh, we are in we are in Sinai. Sinai and Saint Catherine. Saint Catherine. And what Musa. else? In Musa, Jabal Musa. What do you think about this mountain? Musa Mountain. What do you think? You feel tired to climb this mountain? Yes. Yes. This is crazy Very mountain. tired. Very tired. We are so tired. Teman-teman, aduh capek. Artinya saya tadi ketemu teman saya, barusan ketemu sih, langsung kenalan, orang Egypt. Dia capek, saya juga capek. Kita rest. So You must You will? to visit Egypt and Sinai uh, and go to this trip and make this trip. and guys, all of you guys, you need to climb this the mountain. mountain, and you will feel Yes. how crazy this mountain, Yes. how tired we are. So But we will find the result okay, in the we will the high fight. level. We will continue and we will fight until the top mountain, right? Inshallah. Okay. Inshallah. Inshallah. Yalla. We fight? You fight. Okay. So, kita bakal
Melanjutkan perjalanan lagi. Come on. What do you think, friend? We are take rest? We rest first? Or we are continue to fight? Okay. Let's go. What do you think? I think we rest or we continue to fight? The shape of you and me. Go, look a ghost. Look like ghost. Like okay. Look like ghost. We will fight. Oh, okay. Fight. Let's go. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah saya sudah sampai di pos terakhir, bukan puncak terakhir, tapi di pos terakhir. So, I want a cup of coffee. تمر ب70 تعال خذ جوا خذ من طريمي اهلا وسهلا حالك كويس ناس المرعز ها ناس المرعز يا عمو أنا أريد قهوة. قهوه حاضر امني A شوجر cup of coffee. بدون سكر بدون سكر. ملك شوجر يا أيوة لا مع اللبن no just coffee. Just coffee. قهوة بس بدون أي حاجة قهوة بس. Oh. Hey, hello to my Hello, friend. Welcome to where? جبل موسى Welcome to Egypt, right? So, want a cup of coffee? Yeah. The price one a cup of coffee? Egyptian 50 Egypt. 50 جنيه. 50 جنيه لواحد قهوة. Say hello. Hello, where from? I'm from Indonesia. And where you from? Saya Jamal Merdat. Where? In Indonesia, Sumatra. It's from Indonesia, Sumatera. 10 بتحاسبكم وهي راجعة. ولا هم Saya banyak menemukan teman-teman saya. Oke. Kita duduk mencari tempat duduk yang enak dan menikmati secangkir kopi. 100 tangga lagi itu atas ada gereja, ada masjid, ada makam Nabi Musa. Anta tastati anta takalam bilugah Indonesia? Aywa. Mana ladi yu'allimuka? Sadiki. Sadikuka. Say. Where? Indonesia good country. Indonesia, good country, good man. Thank you. You are where from? What else do you have, sir? Do you have noodle? Yeah, noodle ya. Noodle. Noodle and Me makan. pop meat? Pop me. Where is pop meat? Here. Chicken. Chicken mountain. How much? This 75. 75. Okay. You want I one? want one. Okay, this good Okay. for any. Yes. ايوه 5 جنيه. I want coffee. I take coffee, a noodle, pop me, and I want to take a Red Bull. Okay. One? Yes, one Red Bull for me. You good? Give me one Red Bull. Okay, you good man. Good man. Yes, for you is a good man, right? Okay. What? Nah, teman-teman semuanya, saya sekarang sudah sampai di pos 5, terus nginep di sini sambil menghabiskan makanan saya dulu di sini. Nanti setelah matahari terbit agak munculan, kita bakal naik ke puncak Bukit Tursina ya. Terus saya juga mau istirahat dulu sambil ya tidur beberapa menit lah ya untuk menstabilkannya. Sampai ketemu nanti di Bukit Tursina. Bukit di mana tempat Nabi Musa berkalam, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.